Halo teman-teman sama otodidak, selamat datang di tahun 2025, tahun yang katanya bakal bikin kita semua jadi lebih kaya. Atau malah jadi lebih pusing ya. Hari ini kita bakal bahas soal peluang investasi yang ada di depan mata. Tapi seringkali luput karena kita sibuk mikirin hal-hal remeh kayak kenapa mie instan selalu lebih enak di warung. Nah, kita tidak bahas itu. Kali ini kita bakal bahas mulai dari suku bunga yang lagi tinggi-tingginya, perang dagang antara US dan China yang semakin panas, sampai tren ekonomi yang lagi hits banget. Semuanya bakal kita bahas dengan santai dan mudah dipahami. Jadi, siapin cemilan favorit kalian, jangan lupa segelas kopi, dan mari kita cari tahu gimana caranya tetap cuan di tengah segala drama ekonomi ini. Ayo langsung aja kita mulai. Transisi kebijakan moneter itu apa sih? Gampangnya, ini soal gimana bank sentral kayak The Fed di Amerika atau ECB di Eropa mengubah pendekatan mereka dalam mengelola ekonomi. Nah, di tahun 2025 ini, fokus mereka adalah suku bunga. Setelah pandemi, inflasi naik gila-gilaan dan bank sentral pun menaikkan suku bunga tinggi-tinggi untuk ngerem inflasi. Tapi yang jadi masalahnya di sini, sekarang ekonomi mulai melambat. Jadi, apakah suku bunga bakal diturunin atau bakalan tetap tinggi? Nah, kabar terakhir nih, The Fed itu di US memutuskan tetap mempertahankan suku bunga di kisaran 5-5,25% tertinggi dalam 2 dekade. ECB juga nggak mau kalah, suku bunga mereka masih di atas 4%. Kenapa? Mereka bilang inflasi belum sepenuhnya jinak, tapi yang bikin seru, pasar mulai berspekulasi bahwa di pertengahan 2025, suku bunga mungkin mulai turun. Itu karena ekonomi mulai kerasa capek. Ada tanda-tanda resesi di Eropa, bahkan Amerika udah mulai slow down. Pertanyaannya, apa pengaruhnya buat kita, para pejuang saham? Sektor teknologi misalnya bakal terkena dampak besar jika suku bunga terus tinggi. Kenapa? Karena perusahaan teknologi seringkali menggunakan utang yang begitu besar untuk mendanai inovasi mereka. Sehingga saham big tech seperti Apple atau Tesla menjadi lebih volatile. Suku bunga tinggi berarti laba bunga semakin besar, menjadikan bank besar seperti JP Morgan atau BCA di Indonesia sebagai pilihan yang menarik. Namun teman-teman perlu hati-hati karena jika suku bunga turun, keuntungan ini bisa jadi berbalik. Sementara itu sektor komoditas seperti emas justru sering menjadi pelabuhan yang aman di tengah ketidakpastian. Jika kalian punya portfolio di Antam atau MDKA, ini bisa menjadi peluang cuan tambahan. Nah, di tahun 2025 itu unik banget teman-teman, karena bank sentral berada di persimpangan jalan. Kalau terlalu lama mempertahankan suku bunga tinggi, ekonomi itu bisa nyungsep. Tapi kalau buru-buru turunin suku bunga, inflasi bisa bangkit lagi. Disinilah seni pengambilan keputusan mereka diuji. Nah, gimana kita investor kecil menyikapinya? Ada beberapa strategi yang teman-teman bisa terapkan untuk menghadapi transisi kebijakan moneter. Pertama, lakukan diversifikasi untuk beberapa emiten atau saham teman-teman. Jangan taruh semua uang di satu sektor. Pastikan portfolio teman-teman mencakup kombinasi saham, emas, dan obligasi untuk meningkatkan keamanan. Kemudian yang kedua, selalu pantau kebijakan moneter global. Jangan cuma terpaku pada harga saham, tapi juga arah kebijakan bank sentral. Misalnya jika The Fed memberikan sinyal dovish atau cenderung santai, itu bisa menjadi lampu hijau untuk investasi di saham growth. Kemudian yang terakhir, tetap sabar dan disiplin. Ingat, investasi itu bukan lari sprint, melainkan maraton. Jadi jangan panik menghadapi fluktuasi pasar. Nah, pada bagian ini kita bakal bahas isu yang selalu jadi headline. Geopolitik dan perang dagang. Kedengarannya berat ya? Oke teman-teman, sebelum jauh-jauh, pertama kita pahami dulu apa sih itu geopolitik. Nah, geopolitik itu soal gimana negara-negara berinteraksi dalam hal kekuasaan, ekonomi, dan keamanan. Nah, perang dagang ini adalah salah satu manifestasi dari konflik geopolitik, di mana negara-negara itu saling memberi tarif tinggi, blokade ekonomi, atau larangan ekspor-impor. Dan siapa aktor utamanya? US vs China. Sejak era Trump sampai sekarang, konflik mereka belum kelar-kelar nih. Tapi kenapa ini penting buat kita? Karena konflik ini mempengaruhi ekonomi global dan tentunya portfolio saham kita. Berita panas terbaru di tahun 2025 adalah peningkatan tensi antara Amerika Serikat dan China di sektor teknologi. Amerika mengambil langkah besar dengan melarang ekspor chip canggih ke China, yang kemudian segera dibalas oleh China dengan membatasi ekspor mineral penting seperti rare earth element. Mineral ini sangat krusial untuk produksi teknologi ya, termasuk semikonduktor. Akibatnya harga semikonduktor global melonjak secara signifikan. Sementara saham perusahaan teknologi besar seperti Nvidia dan TSMC menjadi lebih volatile.
Di tengah situasi ini, negara lain termasuk Indonesia mulai dilirik sebagai alternatif rantai pasok karena memiliki sumber daya dan posisi strategis untuk mendukung kebutuhan global. Teman-teman, perang dagang ini sebenarnya bukan cuma soal tarif impor, tetapi juga mempengaruhi banyak sektor penting. Misalnya di sektor teknologi, perang chip menjadi pusat perhatian dengan perusahaan seperti Qualcomm dan AMD yang menghadapi tantangan besar. Di Indonesia, dampaknya juga terasa di sektor teknologi lokal seperti TOWR dan Telkom yang sangat bergantung pada impor perangkat high-tech. Selanjutnya, konflik ini juga menjalar ke pasar energi bersih atau clean energy. US dan Eropa berusaha mengurangi ketergantungan pada baterai elektrik dari China. Ini membuka peluang besar bagi Indonesia yang kaya akan nikel. Emiten seperti Antam dan INCO berada dalam posisi strategis untuk mendapatkan keuntungan signifikan dari situasi ini. Kemudian yang terakhir, Indonesia menjadi alternatif utama dalam rantai pasok global. Perusahaan logistik seperti SMDR dan manufaktur seperti Astra menunjukkan prospek cerah, meskipun tantangan besar tetap ada ya, seperti kebutuhan peningkatan infrastruktur untuk bersaing di pasar internasional. Nah, teman-teman, di balik krisis tentu selalu ada peluang. Perang dagang antara US dan China membuat banyak negara menjadi alternatif rantai pasok, dan Indonesia tentu memiliki potensi besar untuk mengisi peran ini. Namun kita harus bergerak cepat dan fokus pada beberapa hal penting. Yang pertama yaitu hilirisasi industri yang menjadi kunci. Jangan hanya ekspor mentahan. Produk bernilai tambah seperti baterai elektrik atau komponen semikonduktor dapat memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Kemudian yang kedua, peningkatan infrastruktur harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memperbaiki pelabuhan, jalan, dan mendukung digitalisasi untuk menarik minat investor asing. Dan yang terakhir, stabilitas politik adalah faktor krusial. Stabilitas ini sering menjadi teka-teki di negeri kita ya. Kadang lebih sibuk dengan drama politik daripada kebijakan strategis. Misalnya debat kusir politisi soal siapa yang lebih sering senyum di depan kamera. Kalau senyum benar-benar bikin stabil, mungkin kita butuh lomba senyum stabilitas nasional dengan hadiah kontrak 5 tahun jadi influencer negara. Dengan langkah strategis ini, Indonesia bisa mengambil peran besar dalam rantai pasok global. Lalu gimana kita investor kecil harus bersikap? Pertama, teman-teman bisa fokus pada saham seperti Antam, INCO, atau MDKA yang diuntungkan oleh transisi energi global. Transisi ini melibatkan peralihan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, yang tentunya membutuhkan logam seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik dan emas untuk teknologi canggih. Indonesia sebagai salah satu produsen utama nikel dan emas berada dalam posisi strategis untuk memenuhi kepermintaan global yang terus meningkat. Dengan Indonesia menjadi alternatif rantai pasok, saham seperti SMDR atau ASSA bisa dilirik. SMDR tentu memiliki keunggulan dalam layanan pelayaran dan pengangkutan logistik yang semakin dibutuhkan seiring pergeseran rantai pasok global. Sementara itu, ASSA dengan bisnis sewa kendaraan dan logistik modern juga diuntungkan oleh lonjakan permintaan distribusi barang. Kenapa Indonesia jadi alternatif rantai pasok? Konflik geopolitik mendorong negara-negara untuk memindahkan produksi dari China ke negara yang lebih stabil dan strategis secara geografis. Indonesia tentu memiliki tenaga kerja yang melimpah, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis di jalur perdagangan global. Meski tantangan infrastruktur tetap diperbaiki, ingat geopolitik itu nggak bisa diprediksi. Jadi saya ingatkan lagi, jangan taruh semua uang di satu keranjang. Karena kalau semua uang kalian ada di satu keranjang, terus keranjangnya jatuh, ya udah selesai urusan. Kecuali kalau kalian punya ilmu sulap buat balikin duitnya lagi. Tapi kan kita di sini bukan jadi pesulap saham ya.